Shalom, jemaat yang dikasihi Kristus, sebelum ibadah dimulai, mari kita menyaksikan tayangan warta berikut ini. Tiap langkahku diatur. Shalom Jemaat GKI PTI. Situasi pandemi ini menuntut kita untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru, yaitu melakukan ibadah secara daring atau yang biasa kita kenal dengan ibadah online. Kondisi ini tidak memadamkan semangat untuk terus melayani, salah satunya melalui digital ministry. Di era digital, keberadaan digital ministry dibentuk untuk mengembangkan berbagai pelayanan di gereja. Agar digital ministry dapat berjalan semakin maksimal, maka kami membutuhkan dukungan dan uluran tangan jemaat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan melalui persembahan khusus untuk digital ministry seperti yang ada di slide berikut ini. Aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam tubuh. Besar harapan kami hal ini dapat diterima dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Stay safe. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selama bulan September yang lalu kita telah bersama-sama mengikuti ibadah online dengan format kebaktian full. Pada bulan Oktober dan November yang akan datang, kita kembali bersama-sama akan ibadah online dengan format ibadah keluarga. Nanti saat kita masuk dalam rangkaian Minggu Advent dan Natal, maka kita akan kembali mengikuti ibadah online dengan format ibadah full. Kenapa ini dilakukan? Tentu agar kita boleh bisa menikmati beragam ibadah online, supaya kita dapat semakin hidup dan boleh menghayati peribadahan kita. Oleh karena itu, mari kita kembali memasuki ibadah keluarga kita. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita bersama-sama dengan keluarga datang ke hadirat Tuhan, memuji namanya, mendengarkan firman Tuhan, berdoa bersama, sehingga kita boleh bertumbuh di dalam iman di tengah-tengah keluarga. Selamat menikmati ibadah keluarga di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Pujilah Allah dengan tiupan sangkakala, pujilah Allah dengan permainan kecapi dan seruling. Dengan ceracapi yang berdenting dan dengan ceracapi yang berdentang, biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Dengan nafiri dan sangkakala, nyatakanlah kemuliaannya. Dengan tabuhan gendang dan rebana, dengan suara nyaring dan tari-tarian, serukanlah keagungannya.
Ibadah hari ini berlangsung dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Saudara, tidak terasa minggu ini adalah minggu terakhir bulan keluarga GKI PTI dengan tema empati. Melalui tema ini kita diajak untuk dapat belajar memakai sudut pandang orang lain dalam kita bersikap dan berpikir. Bukankah Yesus telah lebih dahulu memberi teladan bagaimana cara berempati? Yesus memberi kekuatan saat kita lemah dan ia juga memberi penghiburan saat kita sedih. Oleh karena itu, mari saudaraku, kita belajar berempati sama seperti Yesus, sang sahabat sejati. Tuhan Yesus adalah sosok teladan dari seorang sahabat sejati.
Mari kita memeriksa diri kita sejenak. Apakah selama ini kita sudah menjadi sosok sahabat sejati bagi orang-orang di sekitar kita, terutama bagi keluarga kita? Jemaat sekalian diberikan kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi. Di hadapan-Mu tidak ada satupun yang tersembunyi. Di hadapan-Mu kami tersungkur karena dosa dan kesalahan, karena kelalaian dan ketidakpedulian kami. Ampunilah dan selamatkanlah kami ya Kristus. Kami insaf dan kami membawa doa ini dalam pengharapan atas pengampunan dan keselamatan dari Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Penebus. Amin. Tuhan Yesus, betapa indah diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, bersyukur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya dan telah menerima pengampunan, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Yesaya 1 ayat 18 yang berbunyi demikian. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, beri
melakukan sesuatu dengan hati yang tulus kadang kala sulit untuk kita lakukan. Tapi kita ingin terus belajar untuk memiliki hati tulus agar kehadiran kita bukan hanya menjadi berkat bagi keluarga, tapi juga bagi teman, sahabat, rekan sepelayanan, dan orang-orang di sekitar kita. Aku hendak tetap berhati tulus karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus karena telah mengasihiku. Aku hendak tetap menjadi kawan bagi yang hatinya pernah sendu, dan kasihku ingin terus kubagikan serta imbalan tiada Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersatu di dalam doa memohon pertolongan Roh Kudus di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, itulah yang menjadi kerinduan setiap kami, memiliki hati yang tulus, memiliki hati yang murni untuk mengerjakan apa yang sesungguhnya menjadi tugas panggilan kami sebagai pengikut-pengikut Tuhan yang senantiasa Tuhan panggil untuk menyatakan kebenaran, menyatakan kebaikan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama membaca dan juga merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus, Guru kebenaran, menolong setiap kami, memimpin kami di dalam hikmat, menghidupkan huruf-huruf Alkitab kami yang akan menyapa, menyentuh, bahkan mungkin menegur kehidupan kami, supaya kami semakin seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami di tengah kelemahan dan keterbatasan kami. Mampukanlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang sungguh hadir di tengah-tengah kami. Kami berdoa, kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab pada saat ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius 21 ayat 23 sampai 32. Matius 21 ayat 23 sampai 32. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu.
Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Sebagai pengguna aplikasi sosial media, tentu saya dan juga jemaat sekalian sudah tidak asing lagi dengan gambar atau ekspresi seperti ini. Ya, tentu ini menjadi ekspresi yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Biasa disebut dengan emoji atau emoticon, begitu ya. Jika informasi yang muncul ya adalah sesuatu yang baik, yang oke, mana yang kemudian kita pilih, maka kita akan memilih atau menggunakan yang ini, begitu ya. Saya yakin sebagian besar jemaat Tuhan akan memilih sebagai tanda bahwa kita mendukung, sebagai tanda bahwa kita setuju, begitu ya, menyatakan persetujuan kita atas sebuah informasi. Tapi jemaat sekalian, kalau kemudian sebaliknya, informasi atau berita yang muncul di dalam percakapan adalah berita yang mengandung kesedihan, kesusahan, atau duka cita, maka kita akan meresponnya dengan ekspresi-ekspresi seperti ini. Ya, ekspresi kesedihan, ekspresi tangisan, bahkan sebagian besar di antara kita mungkin juga akan memilih ekspresi ini, gitu ya, yang dianggap sebagai sebuah ekspresi mewakili tindakan kita untuk ikut mendoakan. Ini yang biasanya terjadi, dan itulah cara kita dalam dunia yang serba digital hari-hari ini. Emoji atau emoticon itu menjadi pilihan, bagi kita untuk mengekspresikan bagaimana perasaan atau emosi kita atas sebuah situasi, atas sebuah informasi. Nah, di satu sisi tentu inilah kekayaan kreativitas dunia digital yang disajikan kepada kita untuk kita pakai. Namun demikian, mari saya ajak setiap kita jemaat untuk melihat dengan jujur bagaimana sebenarnya kualitas relasi dan kualitas percakapan-percakapan yang kemudian terjadi. Saya ingin mengajak jemaat untuk memikirkan dan melihat kembali realita ini. Jangan-jangan
Ketika kita merespon sesuatu dengan memakai gambar atau ekspresi tadi, maka itu hanya sekedar karena keinstanannya, mungkin hanya sebatas karena kepraktisannya, mungkin hanya karena kecepatannya. Bukan karena secara jujur kita mau sungguh-sungguh bersedia ikut merasakan apa yang sebenarnya terkandung dalam sebuah situasi. Sebuah ekspresi yang kemudian tidak lahir karena sebuah ketulusan, tetapi lebih kepada ikut-ikutan. Sebuah ekspresi yang kemudian tidak lahir dari kesungguhan nurani, bahkan kemudian tidak diikuti dengan aksi sama sekali. Saya pernah mendapati sebuah grup WA gitu ya, grup WhatsApp di mana banyak orang mengucapkan selamat ulang tahun di sana. Baru sesudah banyak ucapan itu muncul, ada yang menginformasikan, oh ternyata pribadi yang berulang tahun itu tidak ada di grup itu. Tidak ada di sana. Tentu maksudnya baik, tetapi mari kita memikirkan kembali cara-cara yang demikian. Bukankah situasi seperti itu mau menunjukkan kemunduran kualitas relasi dalam percakapan-percakapan kita hari-hari ini? Khususnya dalam dunia digital. Betul bahwa di satu sisi penggunaan sosial media semakin mendorong kita untuk lebih efektif, untuk lebih efisien. Saya bukan berarti menolak atau tidak setuju dengan penggunaan ekspresi-ekspresi emoji seperti itu tadi. Saya juga sering memakainya Bapak Ibu Jemaat. Tetapi di sisi yang lain cara kita merespon atau kemudian menanggapi sebuah situasi, kerap kali tanpa sebuah pendalaman atas batin kita untuk sungguh-sungguh bersedia berempati, atau tidak diikuti dengan kesungguhan kita untuk menempatkan diri pada posisi atau situasi sesama yang sedang berbagi kesedihan. Sekali lagi, bukan ketulusan, tetapi sekedar ikut-ikutan. Tak lagi otentik, namun supaya percakapannya terlihat cantik. Empati yang sudah direduksi dalam gambar-gambar ekspresi yang belum tentu sebenarnya mewakili suara hati nurani. Itulah tantangan kita hari ini, bagaimana kita menerjemahkan empati yang agaknya makin tereduksi. Entah mungkin karena hati kita memang tak lagi peduli, ataukah jangan-jangan memang mentalitas kita yang seolah-olah ingin selalu terlihat peduli, padahal tidak sama sekali. Nah Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui perumpamaan dalam Matius 21 ayat 28 sampai 32, Tuhan Yesus sebenarnya ingin menunjukkan bagaimana kehidupan para pemuka agama Yahudi pada waktu itu. Mereka yang adalah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, seperti layaknya anak sulung yang berbuat seolah-olah melakukan sesuatu bagi Allah, padahal mereka tidak berbuat apa-apa bagi Allah. Seolah-olah mereka telah mengerjakan apa yang Allah kehendaki, padahal mereka sebenarnya hanya peduli dengan kehidupan mereka sendiri. Yesus hendak mengingatkan mereka bahwa sebenarnya kehidupan mereka tak boleh berhenti pada ritual dan menghafal Taurat saja. Tetapi sesungguhnya mereka juga harus mengoperasionalkan, mengerjakan, menerjemahkan apa yang sudah mereka pahami, apa yang mereka hafalkan sebagai firman dalam kehidupan dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Seolah-olah mereka itu sudah melakukan banyak bagi Allah, padahal mereka hanya menginginkan pamor, mereka hanya menginginkan pujian, serta mereka sesungguhnya hanya tak mau kalah. Itulah sebabnya ketika mereka melihat Yesus dengan kehadirannya
yang selalu diikuti dengan mujizat, kehadiran Yesus yang selalu diikuti dengan kesembuhan orang sakit, dengan pengampunan, sehingga banyak orang kemudian mengikutinya, maka imam-imam kepala dan juga tua-tua bangsa Yahudi merasa tak lagi punya muka. Mereka kalah pamor dengan kehadiran Yesus. Bukannya mereka kemudian mendukung dan berempati dengan apa yang Yesus kerjakan terhadap mereka yang menderita. Tetapi mereka justru malah hendak menjebak Yesus dengan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan semuanya itu? Betapa menyebalkannya kehidupan mereka yang seperti itu, yang hanya mementingkan apa yang dilihat orang banyak supaya disukai, supaya dicintai. Nampaknya begitu, tetapi kenyataannya begini, hanya seolah-olah dan seolah-olah. Saya menyebutnya menjadi mentalitas seolah-olah saja. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kesediaan kita untuk berempati atau menempatkan diri pada situasi sesama semestinya juga terwujud sebagaimana Yesus yang berempati kepada mereka yang tengah menderita. Lahir dari sebuah ketulusan yang sungguh-sungguh. Karena empatinya Tuhan kemudian bersedia menyatakan pengampunan. Karena empatinya Tuhan bersedia mati di atas kayu salib, menebus dosa saya dan juga dosa saudara. Empati Kristus adalah empati Allah, bukan empati yang seolah-olah. Seolah-olah nampaknya begini, tetapi kenyataannya begitu. Seperti imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Justru karena empatinya lah Allah memilih mengorbankan diri, bukan mempertahankan pamor diri. Kristus yang sungguh-sungguh mengoperasionalkan empatinya bagi Allah, bukan sebatas tahu dan berwacana seperti para imam dan tua-tua Yahudi. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita menata kembali bagaimana sepatutnya kita menerjemahkan empati yang kita miliki. Bukan sekedar kita menunjukkan sebuah ekspresi yang tidak benar-benar lahir dari ketulusan diri. Bukan sebatas yang mendapat pujian di mata sesama, namun dari sebuah kesungguhan untuk mau serta menderita dan sungguh berbagi air mata. Terlebih dalam kehidupan berkeluarga, berumah tangga, empati menjadi nilai yang perlu ditumbuhkan saat ini. Bukan sebatas, bukan sekedar emotikon atau emoji-emoji, ekspresi-ekspresi yang seperti ini, yang penuh dengan warna-warni, tetapi jauh dari mentalitas seolah-olah peduli, padahal hati sebenarnya tidak tergerak sama sekali. Seolah-olah mau ikut merasakan, padahal masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tak sekedar menjadi chat service supaya hanya terlihat manis. Tak sekedar ingin dipuji, tetapi sungguh lahir karena mau ikut beraksi. Itulah semestinya bagaimana kita menerjemahkan empati yang sudah diteladankan oleh Kristus sendiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kapan pandemi ini akan berakhir, kita tidak tahu. Dan tanpa bermaksud meremehkan penderitaan yang terjadi karena pandemi, saya ingin mengajak jemaat untuk melihat sisi lain dari situasi yang hari-hari ini sedang kita alami. Bisa jadi apa yang sedang kita alami bersama ini justru menjadi ruang bagi kita, menjadi ruang bagi gereja, menjadi ruang bagi keluarga untuk terus-menerus menghidupi dan menyatakan empati bagi dunia yang sedang perlu diobati.
Bisa jadi hari ini menjadi sebuah ruang bagi kita untuk berempati dengan terus menjaga diri, dengan terus melakukan protokol kesehatan sepanjang hari. Bisa jadi hari ini menjadi waktu bagi kita untuk hidup semakin mengasihi, bukan hanya kepada sesama, tetapi juga kepada Allah yang sudah lebih dulu mengasihi setiap kita. Empati kita adalah kesediaan kita untuk tak lagi egois, untuk tak lagi memikirkan diri sendiri, tetapi juga demi keselamatan dan kebaikan orang lain. Dan terlebih kalau minggu ini adalah minggu terakhir di dalam bulan keluarga. Semoga semangat kita untuk mau terus berempati adalah semangat yang akan semakin melengkapi panggilan kita sebagai gereja dan keluarga di dalam memperhatikan, di dalam menerima dan respek terhadap sesama. Dalam sebuah perang dunia, Bapak Ibu sekalian, ada sebuah kota yang hancur-hancuran pada waktu itu di Eropa. Di kota yang hancur-hancuran itu ada sebuah gereja dan patung Kristus ada di depan gereja itu. Juga tak luput dari bom, dari peluru yang sedang terjadi. Nah, menariknya Bapak Ibu sekalian, ternyata patung Kristus yang berada di depan gereja itu kehilangan tangannya. Sehingga menjadi patung Kristus yang tanpa tangan. Patung Kristus yang buntung. Nah, ketika perang itu selesai, Bapak Ibu sekalian, penduduk kota itu kemudian mulai kembali ke kota dan mereka terkejut dengan apa yang ada di depan patung Kristus tanpa tangan, tanpa lengan itu. Entah siapa yang sudah memasangnya, entah siapa yang sudah menulisnya. Tulisannya berbunyi dalam sebuah papan, "Aku tidak punya tangan, kamulah tanganku. Aku tidak punya tangan, kamulah tanganku." Kalau hari ini Bapak Ibu jemaat saudara sekalian berada di sekitar patung Kristus tanpa lengan dan membaca tulisan itu, apa yang menjadi respon Bapak Ibu sekalian? Bukankah hari ini sungguh-sungguh kita ini adalah tangan-tangan Kristus? Kita ini adalah jari-jari Kristus yang dipanggil, yang diundang untuk terus-menerus menyatakan empati kita. Bukan sekedar dengan sebatas ekspresi-ekspresi saja, tetapi harus diikuti dengan aksi. Bukan sebatas supaya menjadi manis karena chat service saja, tetapi sungguh-sungguh lahir dari kesediaan kita, dari kesungguhan kita, supaya kita bersama-sama turut merasakan apa yang sesama sedang rasakan. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Tuhan memampukan kita supaya kita ini terus-menerus boleh menjadi tangan-tangan Kristus yang berempati, yang memberkati mereka yang tengah menderita. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati,
dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menaikkan doa syafaat. Di tengah dunia yang saat ini sedang menderita karena pandemi, ya Tuhan, maka ajarkanlah setiap kami sebagai anak-anak-Mu untuk sungguh-sungguh menyatakan apa yang menjadi empati, yang menjadi panggilan kami di tengah-tengah dunia ini. Yang menjadi kesediaan kami untuk juga ikut merasakan apa yang orang lain, apa yang sesama kami tengah rasakan, yang menjadi sebuah kesusahan atau penderitaan. Ajarkanlah kami untuk menempatkan diri kepada mereka yang sedang menderita, yang sedang mengalami berbagai kesulitan. Secara khusus di tengah pandemi ini Tuhan, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang mengalami gangguan kesehatan, kami mohon di dalam hikmat dan juga pengetahuan yang Tuhan beri kepada setiap kami, maka sungguh-sungguh kami dipakai menjadi pribadi-pribadi yang akan Tuhan berikan kesempatan untuk memberkati pribadi-pribadi yang ada di sekeliling kami. Tuhan mampukan kami sebagai gereja Tuhan, juga sekaligus sebagai keluarga-keluarga yang ada, kiranya Tuhan tolong. Khususnya ya Tuhan bagi jemaat-Mu di sini, GKI Pondok Chandra Indah, kiranya Tuhan yang akan terus-menerus memakai menjadi saluran berkat, menyatakan empati, kepedulian, dan kerinduan untuk terus-menerus berbagi. Kami mohon ya Tuhan, bagi bangsa dan juga negara kami, kiranya juga Tuhan yang akan terus-menerus menolong dan juga memimpin para pemimpin-pemimpin kami di dalam mengambil kebijakan, di dalam mengambil keputusan, supaya semuanya seturut dengan apa yang sesungguhnya menjadi hikmat yang Tuhan berikan kepada para pemimpin kami untuk menyejahterakan negeri kami ini. Kami mohon ya Tuhan juga kami bersyukur untuk pelaksanaan bulan keluarga. 4 minggu sudah berlalu, kami bersyukur jikalau melalui kesempatan yang ada ini, kami semakin melihat betapa Tuhan sungguh care, sungguh peduli dengan kehidupan kami. Dan itu pula yang menjadi panggilan kami untuk juga care kepada sesama kami, terlebih kepada keluarga kami, kepada saudara-saudara kami. Kiranya momen yang sudah bersama-sama kami jalani di dalam bulan keluarga ini semakin mempererat kami, semakin menyatukan kami, bahwa kami adalah satu tubuh di dalam Tuhan, bahwa kami senantiasa dipanggil oleh Tuhan untuk menyatakan kasih setia, kesetiaan sama seperti Tuhan setia dan juga memiliki kasih, mengasihi setiap kami dan juga keluarga kami. Tolonglah kami Tuhan sebagai gereja-Mu, pakailah senantiasa apa yang menjadi karya layanan kami, supaya terus-menerus Tuhan memberkati. Untuk proses pencalonan penatua yang baru, kami juga memohon supaya Tuhan memimpin di dalam hikmat ketika setiap kami mengusulkan, mengambil keputusan nama-nama yang akan dicalonkan. Kiranya itu semua juga oleh karena pertolongan Roh Kudus yang memimpin, yang membawa kami di dalam sebuah keputusan yang benar dan terbaik bagi kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk segala sesuatu yang saat ini menjadi pergumulan keluarga-keluarga yang ada. Hamba-Mu menyerahkan sepenuhnya keluarga-keluarga yang ada di dalam segala pengharapan yang saat ini dirindukan. Apa yang menjadi pekerjaan, apa yang menjadi aktivitas keseharian di tengah situasi pandemi saat ini. Bagi anak-anak kami yang harus bersekolah dengan tetap berada di rumah, kami juga menyerahkan sepenuhnya di dalam karya kasih Tuhan. Ini ya Tuhan yang menjadi seru doa kami. Ini ya Tuhan yang menjadi kerinduan kami. Kiranya ya Tuhan, doa-doa kami tak berhenti sampai di sini, tetapi juga berlanjut kepada sebuah empati untuk beraksi
seturut dengan apa yang Tuhan beri. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Kini mari datang padanya dengan membawa ungkapan syukur dan persembahan kita, sambil mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari dengan rasa syukur dan terima kasih kita membawa persembahan terbaik yang telah kita siapkan bagi Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Tuhan yang mengasihi kami bersyukur
untuk setiap pemeliharaan-Mu, untuk setiap berkat yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami sehari lepas hari. Tuhan Yesus, khususnya pada masa-masa sulit dan penuh dengan pergumulan ini Tuhan, begitu nyata bagi kami pertolongan tangan-Mu. Dan saat ini ya Bapa, kalau Engkau izinkan kami untuk memberikan persembahan dari apa yang kami miliki ini Tuhan, kami tahu semuanya berasal daripada-Mu. Dan Tuhan, izinkan kami mempersembahkan dengan segala kerelaan hati kami, dan biarlah boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu, yang menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, persembahan ini adalah ungkapan syukur kami atas kasih-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap tangan yang Engkau percayakan, Engkau berikan tanggung jawab untuk mengelolanya. Tuhan Yesus, biarlah anak-anak-Mu yang bekerja di dalam ladang-Mu untuk mengelola semua persembahan ini Tuhan, Engkau berikan rasa takut akan Engkau, dan mereka boleh melakukannya, boleh mengelolanya dengan penuh tanggung jawab, dan semuanya boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami naikkan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Hari ini kita diingatkan kembali untuk menjadi anggota keluarga yang memiliki kemampuan untuk berempati. Mari terus mewujudkannya sehingga keluarga kita, rumah kita menjadi rumah yang penuh dengan damai dan sukacita. Rumah yang damai dan Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
dan teruslah melanjutkan kasih Kristus kepada sesama anggota keluarga. Kami mengarahkan hati dengan kasih-Mu ya Tuhan. Jadilah saksi Kristus dan saling menerima satu dengan yang lain sebagai keluarga Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa minggu ini merupakan minggu terakhir dari seluruh rangkaian bulan keluarga sepanjang bulan September ini. Selama ini kita sudah bersama-sama mendalami tema besar, care. Kita belajar untuk bisa memiliki kepedulian, respek, empati kepada sesama keluarga kita. Tentu kita berharap di waktu-waktu mendatang kita boleh terus bertumbuh bersama-sama dengan keluarga kita menjadi keluarga yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Nah, dengan demikian saudara, seluruh rangkaian acara bulan keluarga telah selesai. Kita juga boleh bersama-sama bermain games, kita boleh bersama-sama mengikuti webinar dan lain sebagainya. Biarlah itu semua boleh menjadi sesuatu yang berarti untuk kita boleh mengembangkan, menumbuhkan keluarga kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kalau pada minggu ini kami boleh menyelesaikan seluruh rangkaian bulan keluarga GKI PTI tahun 2020. Kami boleh bersama-sama mengikuti berbagai macam kegiatan dan acara. Mulai dari rangkaian ibadah, mulai dari kegiatan games bersama dengan keluarga maupun seminar-seminar kesehatan dan psikologi yang boleh kami ikuti. Biarlah itu boleh menjadi modal untuk keluarga kami boleh semakin bertumbuh, boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan setiap keluarga-keluarga umat-Mu di GKI PTI. Biarlah kami semua boleh berada di dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Demikian juga untuk keluarga besar GKI PTI, Tuhan juga senantiasa memberkati agar kehidupan kami sebagai satu keluarga boleh saling membangun satu dengan yang lain. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang bulan keluarga ini. Amin.
keluargaku ada kasih mesra, dalam keluargaku ada banyak cinta. Ada sukacita dan juga canda tawa dalam keluargaku. Ada Tuhan di sana. Dalam keluargaku ada kasih mesra. Dalam keluargaku ada banyak cinta. Ada sukacita dan juga canda tawa dalam keluargaku. Ada Tuhan Di sana saling mempedulikan dan saling menerima, saling menghargai dan saling mengerti, terus menjaga yang telah Tuhan beri, hingga kasihnya terus bertumbuh